Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina بمحمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Yang saya hormati Bapak Kecil Tuhaput, Imam Cik, Imam Gempung, Ketua BKM, Pengurus BKM, kemudian juga pada jamaah Arafah dan juga pimpinan Majelis Zikir Arafah Ustaz Zul. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau dan kita semua itu selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan, diberikan nikmat ketenangan jiwa, diberikan nikmat juga supaya kita ini bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam surah Ali Imran ayat 110 ada konsep khairu ummah, sebaik-baik umat. Sebagian orang mengatakan yang baik umat itu adalah saya, kamu sebaik umat itu adalah kamu. Orang dulu mengatakan tidak, sebaik umat itu adalah kami. Bahkan katanya karu sama-sama draw, kelompok paling bagus saya, pegang kelompok lain yang paling bagus adalah saya. Sekarang kita akan melihat para penafsir itu berbeda tafsiran terhadap khaira ummah itu pada kalimat yang pertama saja, Pak. Kuntum khaira ummah. Kenapa tidak takunu khaira ummah? Kenapa mesti kuntum khaira ummah? Akan kita lihat nanti apakah kita masuk ke dalam khaira ummah atau tidak. Jadi khaira ummah itu artinya sebaik-baik umat. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Jalalain, itu mereka sepakat tiga. Imam Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Syekh Tantawi, apa kata beliau? Kuntum khaira ummah itu adalah ya umat Muhammad, semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan khaira ummah, sebaik-baik umat, siapapun dia. Maka tidak diberikan batasan, apakah dia begini, sifatnya begini, tidak diberikan batasan sedikit. Di dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan khaira ummah alladzina hajaru ma'ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang keluar berhijrah bersama Rasulullah. Berarti kan gedanya orang. Kalau kita merujuk ke dalam pendapat Ibnu Abbas, khaira ummah itu yang keluar bersama Rasulullah, kaum muhajirin. Maka hana perle apakah ada gedanya saya khaira ummah, saya sebaik-baik umat. Tapi apakah ada khaira ummah? Ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Abbas. Makanya di dalam struktur bahasanya kuntum khaira ummah itu kalimat yang digunakan adalah kalimat past tense. Makanya kalau sudah main kalimat-kalimat seperti ini, kita merujuk ke dalam tafsir Al-Kasyaf. Itu adalah tafsir yang muktabar di dalam bidang bahasa.
Kita ingin lihat bagaimana pendapat beliau Imam Zamakhsyari terhadap ayat 110 itu. Apa kata beliau? Ini ayat ini, kuntum khaira ummah, pengungkapan kalimat dalam bentuk past tense, ibarah an wujudi syai'in fi zamanil madhi, kata beliau, ala sabilil ibham. Ini menunjukkan kepada cerita masa lalu ini. Jadi kalau kita baca ayat itu, ini cerita masa lalu, kata beliau. Kalau dilihat dari struktur bahasanya, kalau dilihat dari segi uslub bahasanya, tidak ada cerita ini cerita masa sekarang, kata beliau. Ini cerita masa lalu ini. Tetapi kata beliau, walaysa fihi dalil ala adamin sabiq. Tapi tidak ada satu dalil pun yang mengatakan kalau ini cerita masa lalu, tidak ada dalil yang mengatakan kalau tidak ada pengganti mereka. Tidak ada dalil, Pak. Satu. Yang kedua, wala inqita'ut tariq, dan tidak pernah terputus cerita ini dari dulu sampai sekarang. Karena tidak ada dalilnya. Maka beliau memaknai ayat ini, wal makna minal ayah, kata beliau, qaddartum khaira ummah, kalian sudah ditakdirkan di lauhul mahfud untuk menjadi umat yang terbaik. Artinya gedanya umat. Jadi kalau sudah demikian, gedanya saudara, sama-sama saudara menunggu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala tujadil ahlal qiblah, jangan pernah berdebat dengan orang yang salat selalu menghadap ke Ka'bah. Biar mendebat ya, jangan pernah berdebat, itu saudara kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan begini di dalam hadis beliau, itu yang dinukilkan, dikutip oleh Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan orang yang sujud di masjid, orang yang membayar zakat, haram darahnya, kata Rasulullah. Kenapa haram? Itu saudaramu. Yang saudara kedanya apa? Makanya yang kan saudara kedanya sama. Yang tidak salat, yang tidak bayar zakat, itu bukan saudara kalian, kata Rasulullah. Tapi kalau dia salat, kalau dia bayar zakat, itu adalah saudara kalian. Kaum muslimin sedang jemaah ini rahmati Allah. Ini juga masih umum sekali, Pak. Kita ambil satu lagi tafsir. Itu punya Imam Sawi. Apa kata Imam Sawi dalam tafsir beliau? Man tamassaka bi awsafihim wa akhlaqihim kana mamduhan mithlahum. Kalau kita ingin seperti sahabat juga, ya ini kita agak lebih condong kepada pendapat ini. Kita kalau ingin dikatakan khaira ummah, kata Imam Sawi, tamassaka bi awsafihim, kita juga harus memegang teguh bagaimana sifat-sifat para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lagi Rasul menyohana paling enggak sedikitlah 0, sekian persen lah. Ya, menyohana tak paling enggak 0, sekian persen lah. Wa akhlaqihim, dan akhlak sahabat berserta akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyona lagi nya kana mamduhan mithlahum. Mereka akan dipuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khair ummah. Yang menyoga semayang pidan, gimana khair ummah ya? Gede mencuat agak, gimana khair ummah ya? Buat maksiat, gimana khair ummah ini? Karena sumber dosa itu kan 3. Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau, apa kata beliau? Sumber dosa itu 3. Seorang kalau sudah lari dari pertama, lihat yang kedua, ada enggak yang kedua? Lari dari yang kedua, ada enggak yang ketiga? Yang pertama apa? Fi'lun nutqi. Ini dari mulut ini, Pak. Seorang bisa masuk ke dalam neraka gara-gara mulut ini, Pak. Ibadah dia hebat, tahajud dia hebat, puasa dia hebat, Al-Quran dia hebat, semua hebat. Tetapi gara-gara mulut ini petakit hati tetangga, Pak. Itu menak gop, Pak. Itu menak gop, caci maki gop, Pak. Makanya gara-gara fi'lun nutqi ini, Pak, gara-gara babahnya menyeret seseorang masuk ke dalam neraka. Makanya Allah tidak mau ikut campur kalau ada urusan hamba dengan hamba. Seorang hamba buat dosa dengan hamba yang lain, tidak mau ikut campur Allah. Itu urusan kamu dengan dia. Kaum muslimin sedang jamaah ini rahmati Allah. Bahkan di dalam tafsir Al-Baghawi, beliau mengatakan ibadah itu apa? Ibadah itu dengan Allah dan dengan makhluknya ibadah. Gedanya bukan hamba gek-gek dengan tetangga ibadah. Kita arahkan dia ibadah. Kita amar ma'ruf nahi mungkar ibadah. Jadi bukan ibadah ke sana saja tidak, tapi ibadah juga. Kalau salah satunya itu tidak benar, maka seorang itu juga tidak benar. Dengan Allah sudah baik, tapi dengan dirinya tidak baik, tidak benar juga. Dengan masyarakat baik, dengan Allah tidak baik, tidak benar juga. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi makanya kalau ingin dikatakan khair ummah, itu
Paling enggak kita ada 0, sekian persen lah menyuhana mendum. Hai dah ikut sahabat ni. Hai dah ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran sifat Rasulullah, sifat sahabat dah ikut ni. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan apa? Salah satunya kenapa Rasulullah dikatakan uswatun hasanah, contoh suri tauladan, gara-gara apa? Tawadhu'uhu, tawaduknya beliau. Ya, ni. Kemudian ju'uhu, laparnya beliau. Laparnya beliau, bahkan Aisyah mengatakan begini, saya tidak tahu kapan Rasulullah SAW itu kapan puasa, kapan tidak puasa, karena banyak puasanya, ya Pak. Lihat ke puasa ya. Maka banyak laparnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi, boleh kamu khaira ummah, tapi dengan syarat, kata Allah. Ada 3 syarat. Kuntum khaira ummah. Yang pertama, ukhrijat linnas, apa namanya? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian menyuruh orang lain kepada hal-hal yang baik-baik, yang ma'ruf. Ini maksudnya apa, ya? Ini kan mendakwahi orang lain. Artinya sebelum mendakwahi orang lain, kita perbaiki diri kita sendiri dulu. Ta'muruna bil ma'ruf. Tayugo tumayang, gede dah tumayang lem. Tayugo berbuat kebaikan, gede dah berbuat kebaikan dulu. Ya, ini yang pertama. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabi dan rasul, kalian cuma menyampaikan saja, saya yang wa alainal hisab. Yang menghisab itu saya. Kalian dakwah saja. Kalau nak mau dengar itu urusan saya. Masalah mendalimi orang lain itu bukan urusan kita. Masalah kita berdoa, ya Allah nepanco orangnya, ya Allah hanai semayangnya, ya Allah, bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah terjadi ketika perang Uhud. Ini ada di dalam surah Ali Imran. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kata-kata itu dari mulut Rasul, kenapa? Karena Abu Sufyan. Abu Sufyan mengatakan ketika itu dia naik di atas kudanya. Apa kata Abu Sufyan? Ya Muhammad, apa juga kamu hebat sekali. Mana Tuhanmu, katanya. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, apa juga kamu hebat sekali. Ya Umar bin Khattab, apa juga kamu hebat sekali. Saya hebat, kata Abu Sufyan, gara-gara 3 Tuhan saya, Latta, Uzza dan Manat, kata beliau. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sembunyi di Gua Hud. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Rasulullah? Karena sudah jengkel dengan ucapan Abu Sufyan tadi. Allahumma, ya Allah hancurkan Abu Sufyan, disebutkan namanya di situ. Jarang Rasulullah SAW kalau berdoa menyebutkan nama. Salah satunya ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, ketika turun ayat tentang orang munafik, Allah mengatakan, ya Muhammad, si fulan munafik, si fulan munafik. Rasulullah naik ke atas mimbar dan dia menunjukkan orang itu, Pak, anta munafik, ukhrud, keluar kamu. Tidak disebutkan namanya. Ya fulan, anta munafik. Tidak disebutkan namanya, tetapi ini disebutkan namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah hancurkan Abu Sufyan. Ketika itu turunlah ayat, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya Muhammad, itu bukan urusan kamu. Menghancurkan Abu Sufyan, dia hambaku juga, dia itu. Dia hambaku. Maka bukan urusan kamu untuk memberikan azab kepada dia, dan bukan urusan kamu untuk memberikan petunjuk kepada dia. Fa innahum zalimun. Kalau sudah zalim itu urusan saya itu. Ron tenang mentang loh. Ya, ini sama seperti yang ngomong begini, Pak. Ketika diundi ya, anak Abdul Muthalib kan ada 10 orang laki-laki, 6 orang perempuan. Maka ketika diundi, karena Abdul Muthalib pernah bernazar, kalau engkau munculkan kembali air Zam-Zam ini ya Allah, nanti suatu saat saya akan mengorbankan, kalau saya punya anak 10, 1 orang akan saya korbankan. Rupanya setelah punya 10, makanya Allah menuntut janjinya. Mana janji kamu? Ketika itu beliau mengambil anak panah, diletakkan semua nama anaknya. Ketika itu kena selalu pada Abdullah. Ada jamaah bertanya, apakah anak kena Mbak Abu Lahab? Apakah kena Abdullah? Apakah Abdullah orang baik-baik? Kemudian diambil lagi, kena lagi kepada Abdullah lagi. Kenapa tidak kena Abu Lahab? Jadi pertanyaan kan susah juga kita jawab, Mbak. Dan yang balun pekan hana kena Abu Lahab saat ini. Jadi lu mengalu menyuhanali Abu Lahab, hanalinya dakwah hanali, dakwah Rasulullah. Orang yang paling jengkel kepada Rasul kan Abu Lahab, Mbak. Maka kalau tidak ada lagi Abu Lahab pamannya, maka dakwah hampir lemi-lemi mendapat. Dakwah itu hanya apa saja, tidak ada tantangannya. Maka itu begitu juga. Kalau tidak ada Abu Sufyan,
Tidak ada yang memanasi orang lain untuk melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kita kalau mengajak orang lain itu ajak saja dulu Pak, ajak untuk beribadah, ajak untuk salat. Beda berdoa apa yang pancung dah ini temayang wae Allah. Kau urusan tanya apa? Ya Allah turunkan azab saja kepada mereka nya kau urusan tanya apa? Jadi kita cuma menyampaikan saja. Artinya kalau ingin menjadi khairah ummah. Tapi kalau diam saja, bagaimana mau dikatakan khairah ummah? Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam. Wadhkur fil kitab Ibrahim ya Muhammad. Coba kamu ceritakan kepada umatmu cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dipuji oleh Allah, innahu kana siddiqan nabiyya. Itu nabi yang siddiq namanya itu. Pertanyaannya, apakah nabi lain tidak siddiq? Tidak. Makanya nama siddiq itu melekat pada jiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Dia itu sesuai apa yang dia ngomong, sesuai dengan apa yang dilakukan. Dia lakukan begitu, dia ngomong juga begitu. Makanya dia berani mendakwahi orang tuanya sendiri. Dalam sebuah riwayat mengatakan itu Azar itu bukan orang tuanya, tapi orang tuanya bernama Tarikh. Jadi nama orang tuanya Tarikh bukan Azar. Azar itu adalah pamannya. Ini dilandasi juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika Allah berdialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan wa taqallubaka fis sajidin. Ya Muhammad, usul kamu sampai ke atas itu semua orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Nabi Ibrahim punya ayahnya yang beribadah kepada Allah, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pendapat ini dia ambil pendapat ini mengatakan bahwa itu bukan ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu adalah pamannya. Sedangkan ayahnya Tarikh adalah seorang ahli ibadah. Kenapa? Allah sendiri mengatakan furu'nya, usulnya Rasulullah sampai ke atas tidak ada orang penyembah patung. Ya. Tapi ini dibantah lagi oleh Imam Ibnu Katsir. Apa kata beliau? La dar, tidak mudarat, kata beliau. Kalau ada seorang nabi, ayahnya itu bukan nabi, ayahnya penyembah patung, tidak akan memudaratkan nabi itu sedikit pun, tidak ada. Tak ada hubungan sama sekali. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Artinya kalau ingin jadi khairah ummah, lakukanlah yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf. Oh hai dayu urang lain ba, ani ro dayu temayang ba. Nyon ro tani temayang. Inang ro pitani temayang ba. Lale dayu go kana yo ba. Yu go temayang ani ro ni temayang ba. Istri sendiri juga tidak salah. Maka hati-hati kalau nanti di padang mahsyar dituntut oleh anaknya ba. Makanya kenapa di padang mahsyar nanti yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Itu ketika ditiup sangkakala yang kedua. Imam Sawi dalam tafsir beliau apa kata beliau? Limadza yafirrul mar'u min akhihi? Kenapa lari seorang dari saudaranya? Wa ummihi wa abihi? Karena mereka itu yatlubul al-istihqaq. Mereka minta hak mereka, Mbak. Seorang anak minta haknya kepada Allah melalui orang tuanya. Ya Allah, hak saya tidak dipenuhi oleh ayah saya. Hanai perunuh agama liyahlun ya Allah. Anaknya juga menuntut ibunya, maklun ya Allah, hantai permenlun ya Allah. Seorang anak begitu juga, dia menuntut ayahnya, menuntut saudaranya, sehingga mereka lari dari saudaranya, lari dari ayahnya, lari dari anaknya, lari dari istrinya, lari dari suaminya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi artinya dakwah itu kita sampaikan saja, Pak. Sampaikan saja, hanya dengannya urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Kamu mencegah suatu hal yang mungkar. Mungkar itu apa artinya? Yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, sebelum seorang menyuruh orang lain, dia juga sudah meninggalkan hal-hal yang mungkar. Nyobek cara ngiu mentong ya, Pak. Abeh hiu gak, droh anak kebuku ya. Abeh hiu gak, dia masih berbuat mungkar. Kita bisa melihat di dalam tafsir Al-Bidhawi, ada seorang pemuda ketika dimasukkan ke dalam neraka, fayandalik. Yang dalik itu apa? Dia putar-putar di neraka. Kenapa putar-putar? Karena di hidungnya diikat seutas tali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tali itu diletakkan di atas tanah yang sudah dipacak sehingga dia tidak bisa lari kemana-mana, dia berputar terus di situ. Orang-orang lain itu melihat beliau, hai, yang dengku katanya lagau, dengku katanya, abu katanya, apakah galagayan dengku katanya? Ditanya, hai dengku kan yang mengajak kami untuk kebaikan.
Kan Tengku yang menyuruh kami untuk tidak berbuat kejahatan. Kenapa bisa seperti ini? Ya, Pak. Sedangkan kami tidak begitu, sedangkan Tengku begitu. Dijawab oleh Tengku ini, Pak. Betul, saya mengajak kalian kepada kebaikan sambil terus berputar-putar terus. Tetapi saya tidak melakukan apa yang saya suruh kepada kalian. Saya melarang kalian untuk berbuat kejahatan, tapi saya masih berbuat kejahatan. Nyampe lagi ya, Pak. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu terus dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam surah Maryam saja, di dalam surah Al-Baqarah begitu juga. Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah apa? Dua-dua sudah beliau lakukan. Amar ma'ruf, nahi munkar. Beliau menyuruh orang tuanya untuk menyembah Allah. Beliau menyuruh orang tuanya untuk tidak menyembah patung. La ta'budi syaitan. Jangan sembah syaitan. Maksudnya apa? Jangan patuh sama syaitan. Walaupun nanti konsekuensinya kan berat sekali, Pak. Seorang anak sama paman atau seorang anak sama ayahnya. Rupanya betul. Nabi Ibrahim diusir dari negerinya. Nabi Ibrahim diusir dari negerinya, dari Irak. Makanya beliau pindah dari Irak menuju Palestina. Itu kan Irak Palestina kan beda. Kalau Palestina itu sudah masuk ke negeri Syam. Negeri Syam adalah negeri yang sangat strategis. Syam itu masuk di situ Palestina, Yordania dan Suriah adalah 3 negara besar yang sangat strategis sekali, Pak. Kenapa? Karena berada di tengah-tengah 3 benua hebat. Benua Afrika, benua Asia, dan benua Eropa. Tengah-tengah di situ. Makanya sebagai pusat perdagangan dunia pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya Allah ingin menampakkan kepada kita, kalian jangan takut, jadilah seperti Nabi Ibrahim. Ibrahim ketika dia meninggalkan orang tuanya, dia tinggalkan orang tuanya, dicaci maki oleh orang tuanya. Tidak ada masalah, kata Allah, saya berikan yang terbaik bagi dia, kata Allah. Makanya juga kita-kita yang dulunya berbuat kejahatan, Pak. Awak dah pengegau katanya, Pak. Awak dah pengegau, dah pegahnya besar 10, besar 12, padahal besar 10, Pak, dah pengegau, Pak. Dah pengegaunya semen lagi padahal hana, Pak. Dah pengegaunya katilite padahal hana tilite. Tinggalkan perbuatan itu, Pak. Karena Allah mengatakan apa? Kalau kamu meninggalkan itu, kamu seperti Nabi Ibrahim. Saya berikan yang terbaik bagimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut, kalau tidak korupsi lagi tidak akan mendapatkan yang terbaik. Diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kalau meninggalkan maksiat kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Pak. Nyohana matukan lem, nyohana pegawai. Nyohana matukan lem, nyohana pegawai. Diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Qur'an itu apa? Diberikan yang terbaik oleh Allah. Kamu saya berikan yang terbaik ya Ibrahim. Sehingga kita di dalam salat selalu mengucapkan nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Selalu diucapkan nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa selalu diucapkan nama Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim dari anak-anaknya saja sudah menjadi nabi. 2 orang, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Ishak. Walaupun jarak Ismail dan Ishak itu 14 tahun. Walaupun jarak dari anak istri yang pertamanya itu mengandung setelah umur 90 tahun. Tetapi dari Nabi Ishak alaihissalam lahirlah para nabi dan rasul. Banyak sekali nabi dan rasul. Kalau kita lihat rasul saja ada 14 atau 12 sampai Nabi Isa alaihissalam. Tetapi nabi banyak sekali, Pak. Ratusan, bahkan ribuan nabi lahir dari Nabi Ishak alaihissalam. Jadi makanya kenapa kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Siapa itu ali Ibrahim? Nabi Isa alaihissalam, keturunannya Nabi Yakub, anaknya 12 orang, kemudian Lawi. Walaupun Lawi itu urangnya menyusun strategi untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam, dari Lawi lahirlah para nabi-nabi dan rasul, Pak. Lawi namanya, Pak. Lewi kalau dibaca Lewi, Lawi, Pak. Maka dari dialah lahirlah para nabi-nabi dan rasul, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini sudah yang kedua, Pak. Jadi artinya kalau ingin jadi khairah ummah, kalian itu hendaklah melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Han sanggup dah lakukan baru lain bandi kena ni, Pak. Kita tak punya kekuasaan apa-apa. Lakukanlah sama anak istri kita sendiri, Pak. Ketika istri kita lalai, ketika istri kita belum salat, tak tegur, Pak. Ketika anak kita berbuat maksiat, tak tegur, ya, Pak. Nya tak pembira ni binan, Pak. Jak bengah wa teput, Pak. Hana jelah, Pak. Jak malam wa bengah, Pak. Hana jelah, Pak. Kita bertanggung jawab terhadap anak kita. Kita bertanggung jawab terhadap istri-istri kita. Seorang istri juga bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya kan luar biasa juga. Seorang orang tua yang mendidik anaknya menjadi anak saleh, nyo anaknya itu lah urung Cina, Pak. Ya dibalas lagi sama anaknya, Pak. Orang tua yang mendidik anaknya dia akan
dia akan membantu orang tuanya dan memberikan syafaat kepada orang tuanya di padang mahsyar nanti. Tapi dengan syarat, kata Rasulullah. Kalau ada 4 syarat ini, hanapu ya laki tulung ba anu. Sehebat apapun anak kita, Pak. Kalau kita meninggalkan salat, Pak. Yang pertama tarikus salah. Orang yang meninggalkan salat, sehebat apapun dia tidak bisa sehebat apapun anaknya. Ibarat anak lon penghafal Quran, hanji tulung, Pak. Nabi saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanji tulung katanya, Pak. Kalau seorang yang meninggalkan salat, nya hanapu haram, Pak. Satu, yang meninggalkan salat. Kemudian yang kedua, saya sebutkan 2 saja. Yang tidak yakin kepada Al-Qur'anul Karim. Artinya apa efeknya? Kalau tidak yakin kepada Al-Quran berarti tidak yakin kepada Allah, tidak yakin pada hari kebangkitan, tidak yakin kepada Rasulullah, tidak yakin kepada yang menurunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menyulaganya, Allah sendiri mengatakan apa? Mereka tidak bisa diberikan syafaat oleh nabinya sendiri, Pak. Nabi roh hanji hijau, Pak. Para syuhada hanji hijau syafaat ke kita Pak. Kemudian wasalihun, nabi saleh kita tidak bisa juga memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak yakin kepada Al-Quran dan dia juga meninggalkan salat, hanapunya. Ini seperti Abu Lahab. Abu Lahab ketika turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab, apa kata Abu Lahab? Ini diabadikan di dalam tafsir At-Tabari, Pak. Lau sadaqa ibnu akhi la aftadi bimali wa waladi. Kalau yang diucapkan Muhammad itu benar, saya termasuk penghuni neraka, saya celaka, istri saya celaka. Apa kata beliau? La aftadi bimali. Saya akan minta bantuan kepada hartaku, saya akan minta bantuan kepada anakku, kata Abu Lahab. Perlu kita ketahui, di dalam tafsir Al-Baydawi itu disebutkan anak Abu Lahab 3 orang anak saleh, 3 orang anak saleh. Anak dia ada 4. Yang keempat itu Ma'tab meninggal dalam keadaan kufur. Ma'tab ini namanya diabadikan dalam Al-Quran karena dia menentang Al-Quranul Karim. Ayahnya juga diabadikan dalam Al-Quran karena apa? Ayahnya menentang Muhammad, menentang Allah dan menentang Al-Quranul Karim. Ini anaknya Ma'tab bin Abu Jahal bin Abu Lahab. Tetapi 3 orang anaknya nyojuroh mendunga. Salah satunya apa? Durrah, nyon inang. Artinya apa? Mereka terus berdoa kepada Allah, Tapi Allah mengatakan, ma yughni anhu maluhu wa ma kasab. Hartamu tidak bisa menolongmu. Anakmu sehebat apapun anakmu tidak bisa menolongmu. Kenapa? Kamu memang hanya itu mayang Pak Urung Kafir. Dan kamu itu tidak yakin kepada Al-Quranul Karim. Kecuali kata Allah, bisa diberikan syafaat dengan izinku, kata Allah Subhanahu wa taala. Menyuhana izin Allah nak punya iman. Sehebat apapun anak kita. Sudah, ini 2. Yang ketiga, kalau ingin menjadi khairat ummah, wa tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat iman ini Syekh Asy-Syanqiti di dalam kitab beliau Al-Aqaid As-Salafiyah, itu iman itu bagaimana? Apakah iman cukup mengatakan lun beriman kepada Allah dengan mulut? Apakah cukup dengan zikir saja dengan mulut? Astagfirullah berzikir, tapi hati ku kegap, hati dengki kegap, tapi ada temena kegap. Makanya beliau mengatakan yang dikatakan iman itu at-talaffuz bil lisan wa tasdiq bil qalbi. Jadi tasdik bil qalbi wa talaffuz bil lisan wa ta'mal bil jawarih, dengan anggota tubuh. Jadi bahkan kalau di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan begini, iman itu apa? Bin nutqi wal qalbi, bil lisan wal qalbi, dengan lidah, dengan ucapan dan hati. Bukan ucapan saja. Kalau orang pandai mengucap sesuatu tetapi hatinya tidak yakin, tidak dikatakan beriman. Atau orang yakin di hati tapi tidak diucapkan di mulutnya, tidak juga beriman. Tetapi lebih lengkap lagi yang dikatakan oleh Syekh Asy-Syanqiti. Orang beriman itu bagaimana? Orang beriman itu dia yakin kepada Allah. Kemudian dia lafazkan asyhadu an la ilaha illallah. Itu lafaz asyhadu an la ilaha illallah itu bukan sembarangan lafaz itu. Pada suatu hari Abu Bakar As-Siddiq ketika ingin membunuh orang kafir. Jadi waktu itu dikejar-kejar tuh orang kafir itu dengan pedangnya. Waktu mau dibunuh, kafir itu mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah, katanya. Tetapi Abu Bakar tidak mendengar, langsung dipenggal lehernya. Berita ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah marahnya luar biasa. Apa kata Rasulullah? Ataqtulu man qala la ilaha illallah. Kamu sudah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata Abu Bakar? Tidak ya Rasulullah. Dia mengucapkan la ilaha illallah untuk supaya tidak saya bunuh ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Akatalta, kata Rasul, diulangi 2 kali, Pak. Akatalta man qala la ilaha illallah.
Kamu sudah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq apa kata beliau? Saya kalau setelah ucapan Rasulullah itu seakan-akan lun hanayum le dalam dunianya katanya. Saya tidak punya harga diri lagi, Pak. Kenapa? Karena sudah membunuh orang lain yang mengucapkan la ilaha illallah. Yang binanci saudara-saudara katanya banyak, saudara katanya banyak. Artinya apa? Sekarang masalahnya yang tidak salat kita ajak salat. Yang salat kita duduk sama-samanya. Makanya kata Imam Sya'rawi begini. Kalau ingin berdebat kata beliau, jangan berdebat dengan orang bodoh. La tujadil sufaha, jangan berdebat dengan orang bodoh. Kenapa? Karena orang bodoh itu akan jadi musuhmu nanti. Makanya sekarang kenapa banyak musuh? Kita berdebat dengan orang bodoh, maka berdebatlah kata beliau dengan orang-orang pintar. Ya orang pintarnya kan dukun, betalah nih. Ini bekas orang pintar aja dukun, berdebat dengan dukun nih, Maka dukun itu kenapa namanya orang pintar, Karena yang datang ke dukun orang bodoh, Yang dukun orang bodoh, maka jijik orang pintar, Hebat je katanya, Kenapa? Katanya udah semayang, udah cadang, udah jadi bakji, Maka dia orang pintar. Kita orang bodoh. Maka supaya kita tidak bodoh, jangan datang sama dia. Maka katanya yang pintar, Maka Imam Sya'rawi mengatakan berdebatlah dengan orang pintar. Kenapa berdebat dengan orang pintar? Berdebatlah dengan orang yang berilmu. Kenapa berdebat dengan orang berilmu? Dia akan menjadi temanmu nanti. Nah, berdebat dengan kenapa berdebat dengan orang berilmu? Yang dimaksud orang berilmu di sini urung santun, Pak. Bukan saja kecerdasan intelektual tapi spiritual, Pak. Urungna akhlak, Berdebatlah dengan orang yang punya akhlak. Dia akan menjadi temanmu. Dia punya landasan-landasan hukum yang banyak. Kata Pohondang, Pak. Maka katanya jina pun na ilmu untuk berdebat, Pak. Nyosep sang untuk berdebat. Telepon kan, nepreh lebar dah berdebat dia. Jadi ilmu untuk berdebat dia, Pak. Jadi artinya apa? Kita terus pelajari ilmu terus. Ilmu Allah itu luas sekali, Pak. Banyak sekali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu kita itu cuma sedikit sekali kan. Ini seperti kata Nabi Khidir alaihissalam. Padahal Nabi Khidir dipuji oleh Allah di dalam hadis itu dipuji, Pak. Ada hadis, ada dialog antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah memuji Nabi Khidir alaihissalam di depan Nabi Musa. Apa kata Allah? Hunaka abdun a'lam minka. Ada hambaku lebih berilmu, lebih hebat dibandingkan kamu. Tetapi Nabi Khidir alaihissalam merasa tidak hebat. Apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Ketika Nabi Musa ingin belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam, "Alimni bima 'allamakallah." Wahai Khidir, ajarkan apa yang diajarkan pada Allah, apa yang diajarkan oleh Allah kepadamu. Apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Wahai Musa, ilmu kamu berbeda dengan ilmuku. Kamu hebat pada ilmumu sendiri. Saya juga konsentrasi pada ilmu saya sendiri. Ini pelajaran pertama Nabi Musa alaihissalam. Pelajaran kedua ketika naik ke atas perahu itu, naik ke atas kapal, ketika itu fanadhara at-tayr nakara nakratan wa nakrataini fabaqiya min famihi fabaqiya ma'un fi famihi. Ketika dia mematuk air itu, kan di sudut perahu itu kan ada air yang dekat dengan air, Pak. Jadi burung itu mematuk. Nabi Khidir mengatakan, "Ya Musa, coba kamu lihat itu burung tadi. Madza baqiya? Apa yang tinggal di mulut dia?" Nabi Musa mengatakan, ada sedikit air yang tinggal di mulut dia setelah dia minum air itu. Itulah ilmu kita. Nyan ilmu lon, nyan ilmu dron, nyan laonyo, nyan ilmu Allah mendumyo, cukup luah ilmu Allah, hebat. Maka tidak salah kalau kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, nepurnolon ya Allah. Ajarkan saya ya Allah. Sebagaimana engkau mengajarkan Nabi Adam. Ya Allah, nepurnolon ya Allah. Sebagaimana engkau ajarkan Nabi Khidir. Nepurnolon ya Allah. Sebagaimana nepurno Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW. Bahkan nepurno awaknya, bahkan doa nepurno ya Allah. Kami kan khairah ummah juga ya, Pak. Kamu kan khairah ummah. Sebaik-baik ummah nepurno kamu ya Allah. Nepuji hati lu, nepulempang hati lu, nebuka hati lu ya Allah. Kita minta kepada Allah. Karena kalau kata Imam Al-Baghawi, itu ilmu itu kan ada dua. Yang pertama ilmu yatalaqqa al-abdu. Seorang hamba mencari ilmu dengan jenjang pendidikan. Ilmu dengan jenjang pendidikan itu, kata Imam Al-Baghawi, imma ayakuna shawab wa imma ayakuna khata'an. Bisa benar, bisa salah. Yang kedua, al-ilmu yatalaqqa al-abdu bir rabbih. Ilmu yang diperoleh seorang hamba dari Allahnya tidak pernah salah. Ya, ini contoh lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain diajarkan ilmu oleh Allah. Nabi Nuh alaihissalam ketika diajarkan oleh Allah ilmu membuat kapal, tidak pernah salah kapalnya. Katanya kan talah tapi kapai kayu berangkatnya waktu ka bertuh li. Omanya pun salahnya li. Omanya kurang bau tinu, nya ka kurang bau tinu, Pak. Nya bakang ngap oma tua je ka bocor, Pak. Oma bakang laganya ol ka laganya. Ilmu manusia ada benar ada salahnya dan kurang lagi, Pak.
Bahkan ilmu Allah ketika mengajarkan Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah salah. Padahal kapal Nabi Nuh alaihissalam itu dibuat dari apa? Bi alwahi wa dusur. Alwah itu apa? Cuma lempengan kayu saja. Dusur itu paku. Lempengan kayu paku. Lempengan kayu paku. Itu saja. Hana dempol. Hana kepekali Allah. Hai Nuh. Ini setelah ini dempol macam apa? Habis dempol ngecek. Baik dah mau i. Habis yang pasang mesin apa? Hana mesin. Hana dempol. Tidak ada apa-apa. Cuma dua. Bi alwahi wa dusur. Coba lihat dalam Al-Quran nanti. Cuma itu saja. Jadi cuma apa dari ini? Tapi apa, ilmu Allah tidak pernah salah. Kapalnya itu tidak pernah tenggelam. Diakui oleh sejarawan. Diakui oleh orang-orang barat. Kalau kapal Nabi Nuh itu memang luar biasa. Sanggup menghadapi ombak yang luar biasa. Karena itu kejadian yang belum pernah terjadi di dunia. Kenapa demikian? Ketika itu Allah Subhanahu wa taala, "Falamma taqal ma'u hamalnakum fil jariyah." Air yang ada di tanah itu naik terus ke atas, Pak. Sehingga apa? Faltaqal ma'u. Air di atas itu ketemu sama air di bawah. Air hujan yang tadi ketemu sama air di bawah. Begitu dahsyatnya air yang menimpa Nabi Nuh alaihissalam. Tapi kapalnya sanggup melawan air itu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kita kembali ke tadi. Wa tu'minuna billah. Kalau ingin kita ini khairah ummah, berimanlah kepada Allah. Mana beriman kepada Allah apa? Dengan lisan kita dan dengan hati kita. Apa? Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an begini. Kalau kamu ingin hidup bahagia, yang saya harapkan kepadamu cuma dua saja, kata Allah. Kamu lakukan dua ini, kamu aman, kamu dunia akhirat aman, kamu, kata Allah. Ini berlandaskan firman Allah, "Tsumma nabtalihi." Saya uji manusia itu. Dua saja, kata Allah. Dua ini kamu siap melakukan dua ini, kamu akan wal aqibatul lil muttaqin. Bahagia kamu, dunia akhirat kamu bahagia. Apa dua ini, Pak? Al-amru. Amru ini perintah Allah. Jalankan semua perintah Allah. Jangan pernah bertanya-tanya. Ketika Allah menyuruh salat saja. Jangan pernah bertanya. Pekan temayang tapi ya Allah. Hanjit temayang tak pending teat. Bulu ke undang temayang. Pekan titi orang nak temayang. Jangan protes. Ini sama seperti orang tua menyuruh anaknya, "Nek belo saka ni, Ijau lihat pekan mesti saka dulu. Pekan nak sirah." Yang beda yang orang tua sedang memikirkan untuk apa sakanya, Mbak. Ketika Allah mewajibkan wajib puasa, baik datanya, "Pekan puasa tapi ya Allah." Ya dan yang kali puasa, pekan puasa lah. Berkorban tapi ya Allah. Yang beda yang Mbak. Artinya apa? Allah sudah memikirkan itu. Efek positif negatifnya sudah Allah pikirkan. Kalau manusia salah dia akan begini, kalau tidak salah akan begini. Jangan kita pikirkan kemungkinan adanya apa. Yang jelas lakukan perintah Allah. Allah mengatakan didiklah anakmu. Baik datanya pekan didik anak ya Allah. Tajuk bak jika jucit, tajuk bagap yu purna bagap. Yu purna li jaga li mereka jucit. Jangan tanya-tanya ni, Pak. Jangan tanya-tanya. Susuilah anakmu 2 tahun haulaini kamilaini. Jadi makanya nanti nalung kalian pun nanya spanduk birayam. Kenapa manusia itu ada stunting burung panduk. Salah satunya di bawah itu diucapkan apa karena tidak disusui selama 6 bulan. Tidak disusui 6 bulan. Islam bukan 6 bulan, 2 tahun yang bersusui yang nekmit. Aci bersusui 2 tahun, Pak. Tak perlu yang lain, tak perlu, Pak. Hana perlu yang lain, Pak. Tak perlu ini untuk menjaga stamina. Jaman lagi dengan, Pak. Nabi Muhammad disusui 5 orang hebat-hebat lagi yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada mengatakan kenapa 5 kali? Kenapa 5 kali disusui Nabi Muhammad? Aminah hana susu? Apakah Aminah tidak punya susu? Dijawab oleh Ibnu Hisham dalam kitab beliau As-Sirah An-Nabawiyah. Min adatil Arab ayurdi'a auladahum khairuhum. Kebiasaan orang Arab itu menyusui anaknya itu lebih daripada menyusui kepada orang lain. Kalau dikatakan orang Arab itu tidak ada lain keturunan Nabi Ismail, kan keturunan Nabi Ishak. Kenapa bukan Nabi Ishak? Karena Nabi Ishak tidak ngomong bahasa Arab. Keturunannya tidak ngomong bahasa Arab. Mereka ngomong bahasa Ibrani. Kenapa Nabi Ismail dikatakan Arab? Karena dia ngomong bahasa Arab dan dia yang pertama sekali memperkenalkan bahasa Arab. Terus sampai ke bawah. Ya, makanya Al-Quran turunlah kepada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Karena Al-Quran itu bacaannya bahasa Arab. Dan orang-orang itu bahasa Quraisy juga bahasa Arab, semua bahasa Arab. Mereka ngomong dalam bahasa Arab. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pohon katib sudah 6:30. Jadi kita ini kalau ingin jadi khairah ummah, kita tutup saja. Kalau tadi nanti panjang sekali pembahasannya, ya panjang sekali. Artinya Nabi kenapa disusui? Oh, tak lanjut baca undang lanjut.
Nabi kenapa disusui 5 kali? Kita stunting 6 bulan dan mengapa? Nabi gayukan 6 bulan 2 tahun. Allah katakanlah. Nabi sudah ada. Nah pada masa Nabi yang stunting hana ya Pak. Kalau alasan kita mungkin, oh nyo lemah kenang folio kenang hana kenang nyo 2 tahun ya Pak. Apalagi Nabi sampai 5 orang yang menyusuinya Pak. Aminah, Suwaibah, Ummu Aiman, Barakah Al-Habasyah, seorang budak Habasyi. Yang kelima adalah Halimatus Sa'diyah. Ini wanita hebat-hebat semuanya. Yang dimaksudkan dengan hebat bukan le jabatan, kan? Wanita yang bersih hatinya, hati bersih, Pak. Kenapa? Allah menginginkan yang diwariskan kepada Nabi Muhammad SAW bukan suatu hal yang haram, bukan makanan haram. 5 orang wanita ini tidak pernah makan makanan haram. Karena apa? Dikhawatirkan dia akan mewariskan yang haram itu kepada anaknya. Maka Nabi Muhammad itu kuatnya kan luar biasa, hebatnya luar biasa. Kenapa? Susunya 5 orang yang menyusui beliau. Katanya habis tak susu 6 bulan, 5 bulan, makanya Nabi Muhammad dan kaumnya itu dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Tidak ada kaum yang seperti suku Quraisy, tidak ada kaum yang seperti orang Arab jalan kaki dari Mekah menuju Yaman, balik lagi, jalan kaki dari Mekah menuju Palestina, balik lagi Pak. Tidak ada. Nabi Muhammad sudah pernah berjalan kaki Pak, dari Mekah menuju Syam, tetapi di tengah perjalanan sudah dihadang oleh seorang ahlul kitab. Jadi seorang pendeta mengatakan, kamu bawa pulang saja ini keponakanmu, dia akan dibunuh nanti di sana kalau sampai ke Palestina. Kenapa? Mereka tahu dia adalah seorang nabi. Anak menang Pak, tapi sanggup jalan kaki Pak. Itu dari Mekah menuju Palestina itu jalan kaki, itu jaraknya 1.400 km. 1.400 km dari Medan dan Narto pulang pergi Sripewarto. Artinya apa? Nabi Muhammad sanggup berjalan setengah perjalanan itu 1.400, berarti 700 km sanggup dia jalan. Dia balik lagi 1.400 km. Kaki Nabi Muhammad sanggup dia jalan kaki Pak. Ada apa? Gara-gara apa? Dia menyusui 5 orang hebat Pak. Makanya katanya bahan satu susuan saja lah, jok susu kaleng gitu, jok susu lemau kan. Maka waktu tahun hai nu, Pak. Maka menjauh, nyatanya ngaju, bu, dalam susu lemau merek pun dia jauh kan, nyatanya. Maka Nabi Muhammad kan kuat Pak. Maka kalau ingin tidak stunting, jauh asi 2 tahun jauh asi Pak. Nya lain hana perlu lain Pak. Anak itu stamina-nya kuat, tubuhnya kuat Pak, tidak perlu yang lain. Ke 6 bulan, dia 6 bulan ya Pak, itu 6 bulan. Ibu hamil hendaklah dia memeriksa. Anda perlu periksa apa? Allah mengatakan dalam Al-Quran, saya jaga janin itu kata Allah, asal kamu mendengar perintahku kata Allah. Saya jaga janin itu. Fakadarna, makanan minuman dia itu saya jamin kata Allah. Anda dapat ingat Al-Quran ya Pak? Thummas sabila yassara. Ketika proses dia keluar, saya permudah dia. Saya permudah dia dengan syarat tapi kamu patuh kepadaku kata Allah. Ini gede udah patuh dan ke Allah ya Pak. Yang cara mudah berdoa, ya Allah ni jauh rezeki, dan jauh cepat jauh harum Pak. Ya Allah ni jauh ya dia hendak patuh kepada Allah. Kamu patuh kepada Allah, saya permudah semuanya. Janin itu saya permudah. Kamu minta apa? Anak kamu diberikan sehat, saya permudah kata Allah. Dengan syarat kamu patuh kepadaku. Ya Pak. Ini masalahnya hendak patuh. Maka jin dia nak habis peng le katanya na nyopo stunting na program stuntingnya jujur le. 2 tahun juga kasih bayi itu 2 tahun. Berturut-turut, betul-betul Pak. Yang banti bulan kahek ka berdua juga. Maka kita ini watu minuna billah. Konsepnya apa? Kita beriman kepada Allah. Kita yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin pada Allah. Menyogedenya ada semayang ada pegak gate, dia dijaga oleh Allah, Pak. Nya yakin dia, Pak. Kita yakin, Pak. Kalau kita bertawakal kepada Allah tertepi dari lumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nya masalahnya nak yakin ya, Pak. Kalau tidak yakin jangan pernah mengatakan diri kita itu adalah khairah ummah. Maka yang untuk menjadi khairah ummah, lakukanlah 3 hal, Pak. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Kalau kita tidak sanggup melarang orang lain, laranglah, suruhlah anak kita untuk beribadah. Suruhlah istri kita beribadah. Suruhlah suami kita beribadah. Suruhlah anak kita beribadah. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Cegahlah kemungkaran. Kalau tidak sanggup kita mencegah orang lain, cegahlah anak kita sendiri, Pak. Anak kandung drog katanya, Pak. Yang melulung katanya daripada masyarakat ini, Pak. Suruhlah istri kita, atau istri menyuruh suami, atau suami menyuruh istrinya. Kemudian yang ketiga, yang kita harus yakin kepada Allah. Setiap apapun yang kita lakukan, orang lain tidak bisa memudaratkan kita. Apa-apapun yang kita lakukan, semuanya itu menuju kepada Allah. Orang lain yang ingin macam-macam kepada kita, Allah mengatakan la yadurrukum illa adza. Ya Muhammad, nyaurun kafe kure ingin membunuhmu tidak bisa, tanpa izinku tidak bisa. Mereka macam-macam kepadamu tidak bisa kata Allah. Maka benar prinsipnya katanya, ada perlaya kuria lain.
Oh kayak butuh kerja lo dia hana lepeng pupeng dari ganya mentang. Beliau juga mati sebagaimana kita mati. Yakin kepada Allah. Kita setiap hari berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya serahkan kepada Engkau ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena drone ya Allah. Mandung kata neraka apa ya Allah ya. Itulah khairah ummah ya Pak. Maka kalau tidak tidak ada tiga-tiga ini, yang khairah ummahnya diragukan. Makanya ingin jadi khairah ummah tulen, maka lakukanlah 3 hal itu supaya kita dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin.